Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita mulai dengan episode 132 ya. Dari 08593 dan seterusnya. Ini khusus ini nanti akan diberitahukan kapan keluarnya ya. Salam Pak Erasto, saya adalah salah satu penggemar suara kebenaran. Namun saya menjadi agak kurang pas dengan penjelasan Bapak tentang surga yang begitu detail. Padahal Alkitab tidak menjelaskan sedetail itu. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada hal-hal yang kalau kita tahu tidak menjadi berkat dan kalau tidak tahu tidak rugi juga. Jadi saya tidak melihat pentingnya kita tahu surga sedetail itu. Bagi orang percaya cukup tahu bahwa surga adalah suatu tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Mohon maaf jika tidak berkenan dengan pendapat saya, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya penjelasan saya mengenai surga juga tidak detail. Masih banyak hal yang saya kalau ditanya akan menjawab tidak tahu. Ya. Dan kalau kita bicara mengenai surga penuh kemuliaan, apa sih penuh kemuliaan itu? Apa coba konsep penuh kemuliaan? Abstrak. Sedangkan surga itu tujuan kita. Saya ngomong jujur ya. Dari muda saya selalu menentang kalau orang bicara hal yang tidak perlu dibicarakan dalam Alkitab. Yang tidak bold karena saya membangun teologi dari sistematika teologi di sekolah teologi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika saya memindahkan hati saya di kerajaan surga, saya menemukan kebenaran-kebenaran ini sesuatu yang sebenarnya berdasar, beralasan. Ya. Jadi bukan Alkitab tidak menjelaskan sedetail itu. Alkitab sebenarnya detail. Hanya orang tidak mengerti dan tidak menemukan. Seperti misalnya bumi ini adalah ciptaan Allah yang sempurna yang dikatakan waine'eh tovmeot. Sungguh amat baik. Dan ini akan berulang nanti di dunia yang akan datang. Apa dasarnya? Dasarnya baru ini. Nah, hal-hal yang harus dijelaskan adalah misalnya, manusia harus bekerja lagi dan berbudaya. Itu detail. Karena manusia adalah pekerja pada dasarnya. Man is a worker by nature. Itu Alkitab mengajarkan. Mandat budaya, mandat prokreasi. Sebenarnya kalau dikatakan seperti lebay ya, tidak. Supaya penjelasan saya memiliki landasan yang kokoh, maka harus detail. Tapi untuk hal yang tidak jelas, saya juga tidak berani menjelaskan. Kalau jujur ngomong, sebenarnya belum detail banget saudaraku. Nah itu, yang terakhir ini penting sekali. Ini mungkin menyangkut pengalaman pribadi, kedewasaan rohani, penghayatan tentang hidup di bumi ini dan di kekekalan. Saya melihat hidup ini tragis. Seperti khotbah saya kemarin, saya duduk di ranjang sambil meratap, menangis. Betapa tragisnya hidup ini. Akhirnya yang saya lakukan adalah, saya harus hidup benar. Saya harus menjadi teladan. Saya harus memberitahukan kepada manusia, dunia akan datang itu bukan misteri loh, ini loh. Supaya kita memiliki pengharapan. Ya. Kemarin ada orang tanya kepada saya dalam satu pertanyaan, ya. Dalam kuliah, Pak Eras pernah bicara, Allah tidak menghilangkan kemanusiaan kita. Maksudnya apa ya Pak? Oh ya, kita itu manusia bukan monyet. Monyet itu makan pisang dari dahan ke dahan cukup. Tapi kalau manusia mau
ya bersosialisasi dengan sesama, berbudaya, punya nilai-nilai estetika, memiliki nilai-nilai ya seni, budaya, musik, dan ya harus menikmatinya. Dan dunia akan datang itu pasti ada begitu. Bukan hanya nyanyi, tidur, bukan. Dan untuk menjelaskan bahwa surga itu bukan itu keadaannya, maka harus saya jelaskan secara cukup. Tapi detail sekali sebenarnya juga tidak. Dan inilah yang membuat kita rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ini yang rela membuat kita tidak memuaskan nafsu daging, kuliner seks kita secara salah. Ini yang membuat kita rela menyerahkan rupiah kita yang terakhir untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang membuat kita rela mengalah waktu kita dijahati, karena kita punya pengharapan. Nah, saya tidak kenal nih penanya usianya berapa. Kalau usianya dia di atas 60 tahun, dia baru tahu. Ya mungkin lebih menghayati. Kalau masih usia 30, 40 tahun ya masih mau menikmati dunia. Tapi kalau sudah usia 60, 65 tahun, rambut rontok, gigi rontok, dikit-dikit sakit, dia harus tahu dia mau kemana perginya. Lalu bagaimana keadaan nanti? Surga penuh kemuliaan Allah. Oh pasti, tapi kita memiliki kemanusiaan. Apakah Allah membiarkan hal itu? Tidak. Maka penjelasan itu membangkitkan pengharapan. Dan Alkitab berkata pengharapan itu menguduskan. Sebenarnya jawaban saya ini pasti belum memuaskan. Tetapi akhirnya saya mengatakan, coba ya, gumuli dulu, tenang, lewati hari. Ya. Kalau orang di ujung maut, kaki patah karena ketabrak, dua mata buta, itu baru menyadari. Ia mengharapkan dunia lain yang lebih baik dengan fisik yang sempurna. Ketika ia gagal menikah, suami jahat, main pukul. Udah begitu suami mabok, selingkuh, main judi. Dia punya anak cacat. Baru ngerti betapa mirisnya, betapa tragisnya hidup ini. Ia menantikan dunia di mana anaknya menjadi sempurna. Dia menantikan bagaimana menikmati hidup itu. Ada yang terlahir sebagai anak yatim piatu, dititipkan kepada keluarga. Dari kecil seperti pembantu, diseksa. Ya. Dari kecil menghadapi aniaya. Menikah ketemu suami yang jahat. Juga memukuli dia. Dia tidak pernah menikmati hidup. Nah orang-orang seperti ini perlu pengharapan. Dan saya bicara untuk mereka yang merindukan kerajaan surga di mana ada dunia yang lebih baik. Saudara pernah dengar, ya zaman Q30 SPKI, saya mendengar, bapaknya bukan orang yang terlibat politik, bisa ditangkap, masuk penjara, dibuang, ya. Lalu sampai nggak pernah mengenali lagi. Dan banyak lagi kisah-kisah yang tragis. Kalau Anda dan saya tinggal di sekitar Suriah, atau sekarang lagi mau ada perang di daerah Armenia, bagaimana keadaan hidup manusia? Membutuhkan itu. Nah, kita di Indonesia tidak mengalami penderitaan seperti yang mereka alami. Tetapi kita ikut terprihatin melihat penderitaan orang tersebut, saudaraku. Ya, oke. Cukup 081 234 153 dan seterusnya dari Surabaya. Tuhan kan bilang jangan khawatir, tapi kita tetap khawatir. Itu bagaimana ya, dosa atau tidak? Terima kasih ya Pak Era, semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan satu lagi Pak, kalau semisal saya khawatir kepada masalah saya sendiri, masalah yang saya timbulkan sendiri, cara mengatasnya gimana ya Pak? Yang pertama, khawatir itu bisa dosa, bisa tidak. Kok bisa? Yang pertama, ini ditinjau dari aspek objek yang dikhawatirkan apa. Kalau Anda khawatir masuk neraka, Anda khawatir terpisah dari Allah, itu positif. Seperti orang khawatir tidak naik kelas, maka belajar. Khawatir sakit, maka jaga pola makan yang baik, itu positif.
Anda khawatir masuk neraka sehingga Anda bertobat dan sungguh-sungguh ikut Yesus, itu sangat positif. Tetapi khawatir yang salah, khawatir tidak bisa makan, khawatir nanti ya tidak memiliki hidup yang cukup sehingga takut, nah itu negatif. Tuhan pasti pelihara. Ditinjau dari objek, sekarang ditinjau dari subjek, dari manusianya. Kalau Anda belum dewasa rohani, dipandang belum matang, khawatir Tuhan nggak pandang, itu salah. Tapi kalau sudah ikut Tuhan 30-40 tahun, yang mestinya sudah berdamai dengan Allah, sudah bersekutu, masih khawatir, ada yang salah. Jadi dosa itu. Seperti anak kecil usia 1,5 tahun ngompol, itu nggak bisa dikatakan salah. Tapi kalau usia 12 tahun lalu ngompol, itu salah. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran terhadap masalah yang timbul karena kesalahan Anda? Gimana cara mengatasinya? Kita ikut cara Daud. Ketika Daud melakukan kesalahan dan akibat kesalahan dia harus dipermalukan di depan rakyatnya, dia diusir oleh anak kandungnya, dia berkata, aku menyerahkan hidupku dalam tanganmu. Kalaupun aku hancur, biarlah aku hancur di tanganmu. Itu bagus. Tetapi Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku mau hidup suci. Tolong aku, hindarkan aku dari kehancuran sehingga aku tidak bisa melayani Engkau. Sehingga aku gagal untuk hidup suci. Katakan ini. Kalaupun aku harus hancur, aku mau hancur di tanganmu. Tapi aku mau Tuhan, jangan keadaanku membuat aku tidak bisa bertumbuh hidup suci dan aku tidak bisa melayani Engkau. Tolonglah aku. Oke, itu. 0823955551 dan seterusnya, pemuda Sangihe Sulut. Salam Pak Era, salam sehat. Saya anak muda dari Sangihe, Sulawesi Utara, Om. Saya terus diberkati dengan khotbah dan pengetahuan dari Om Eras tentang kekekalan, tentang maksud perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 9, 16, 17. Matius 9, berapa tadi? Matius 9 ayat, saya baru ngomong lupa. 16, 17. Matius 9, 16, 17. Tidak, ini sudah saya jelaskan kemarin. Ya. Di episode yang kemarin sudah saya jelaskan ini, ya. Jadi saya sudah menjelaskan hal ini, ya. Jadi saya kira sudah cukup, ya. Maksud ayat itu adalah bahwa Injil itu kebenaran harus diterima dengan hati yang baru. Ya. Jangan berpikir dengan cara berpikir agamawi, maka orang tidak bisa mengerti kebenaran. Di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan hal ini. Oke. Pemudi usia 28 tahun, 0812 80 625 dan seterusnya. Salam Om. Salam Om, saya mau bertanya ya Om Eras, bagaimana ya Om cara memilih keputusan yang berkenan di hati Bapak? Karena saya berusaha untuk tidak melukai hati Bapak di surga dari setiap pilihan yang saya ambil, dan setiap saya mengambil keputusan saya selalu saja salah dan terkadang merugikan orang lain Om. Saya seperti orang dungu yang tidak mengerti kehendak Allah dan tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Saya rindu sekali peka mendengar suaranya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, saya rindu sekali mengatakan, ya Tuhan, jika itu benar-benar berasal dari Dia. Tapi Tuhan benar-benar senyap dan saya takut jika keputusan saya yang saya ambil bukan kehendak-Nya. Contohnya membantu orang lain, dan ternyata orang itu tidak layak untuk dibantu. Bahkan sampai saya menjaga prasangka orang lain dan mengorbankan diri saya sendiri. Saya tidak tahu sampai batas atau tahap apa saya harus berkorban. Karena saya juga takut Tuhan tidak suruh Om. Ini saya jawab dulu ya. Ikuti khotbah saya dulu. Ya, belajar hidup suci, sediakan waktu berdoa. Nanti ada kepekaan dengan sendirinya. Nah, itu dulu. Yang kedua, kalau kita berbuat sesuatu bukan karena kita mau menunjukkan kebaikan, kita mendapat pujian, penilaian, atau status sebagai orang baik. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, kita harus melakukannya dengan tulus.
Semakin kita tulus, tidak harap kebaikan orang, tidak harap balasan kebaikan orang, tidak harap nama baik, justru di situ kita akan lihat kepekaan. Kalau kita berbuat sesuatu, jangan kita harapkan satu balasan ya. Orang membalas kebaikan kita, atau bahkan ucapan terima kasih, atau penilaian yang baik dari orang. Jangan. Nanti kita akan punya kepekaan. Ya, oke. Saya juga dari semenjak sekolah punya impian mengabdi untuk Tuhan, Om. Tapi Om Eras pernah bilang bahwa melayani tidak harus di gereja, tapi bisa di keluarga, tempat kerja, di lingkungan sekitar. Saya cuma punya satu cita-cita, Om, yaitu menjadi anak kesukaan Bapa, sampai ingin berbuat semaksimal mungkin, meskipun itu di luar kemampuan saya. Tapi saya merasa saya belum mempunyai kemampuan yang memadai dan mental yang bagus untuk melayani dia lebih lagi. Saya tahu butuh proses. Sedangkan waktu terus bergulir, Om, saya hanya mau melakukan yang terbaik untuk beliau, untuk Allah, dan ingin banyak orang selamat, Om. Ketika saya mau menyampaikan kebenaran lewat media sosial, satu sisi saya merasa kurang damai sejahtera karena Om Eras pernah bilang melalui hidup kita bisa menjadi saksi Kristus. Oh iya, melalui hidup kita menjadi saksi Kristus bukan berarti lalu kita tidak boleh melempar kebenaran di media sosial. Lempar, hindari perdebatan, jangan menyakiti orang, jangan menyebut nama sehingga kita melukai orang, karena tidak sedikit orang ya mau angkat diri dengan menyerang orang, dan itu mental yang rendah. Kalau you tidak setuju pandangan orang, buatlah pandangan you, tapi nggak usah sebut ini yang ini sesat, ini itu rendah sekali. Orang begitu sebenarnya ya kemungkinan ya memang orang yang tidak berprestasi. Coba lihat apa dia berprestasi. Coba lihat latar belakangnya. Orang yang mungkin kekurangan ekonomi, kekurangan pujian, kekurangan kehormatan. Jadi sakit. Dengan cara itu dia mau mengangkat diri. Dan orang sakit seperti ini menyakiti orang. Anda jangan buat itu. Anda tidak setuju pandangan orang, ya Anda sampaikan pandangan Anda. Ini loh yang benar, yang enggak ini salah. Tapi nggak usah, ini loh si A ini salah, si B ini sesat. Sangat tidak santun. Kalau menurut saya orang seperti ini bukan anak Allah yang baik. Mudah-mudahan mereka bertobat. Kita jangan ikut-ikutan begitu. Kepada yang menanya ini pemuda usia 28 tahun, saya katakan saya salut. Salut, saya sayang kamu. Ya, kamu jadi kayak anak rohani, my spiritual daughter. Aku senang ketemu kamu seperti ini. Bagaimana kamu bisa menjadi berkat? Mulai dari orang tua. Orang tuamu harus mengakui kamu anak baik. Orang tua harus sampai titik di mana dia merasa kamu hadiah dari Tuhan untuk orang tua. Itu lakukan dulu, berjuang dulu di situ. Lalu untuk saudaramu, untuk orang dekatmu, kau pasti dipakai Tuhan. Dan saya optimis orang seperti kamu akan dilindungi Tuhan. Ya, jangan salah memilih jodoh. Ya, oke. Saya juga masih banyak kekurangan, Om. Saya jadi terlalu cepat melihat kekurangan orang lain, padahal saya sendiri pun masih banyak kekurangan. Saya takut kebenaran yang sering saya dengar hanya dipahami secara nalar saja. Ya, dimulai Anda mengerti nalar, Anda jadi kritis, Anda jadi teliti, Anda jadi peka. Tidak bisa dihindari. Tapi cegah untuk memberi komentar, cegah untuk menghakimi orang. Jangan ya. Saya takut banyak omong karena seharusnya dari menit ke menit lewat perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Benar. Jangan banyak ngomong. Mohon bimbingannya, Om. Saya merasa berjuang sendiri seperti orang gila. Bahkan saya berusaha melawan kelemahan-kelemahan saya yang sangat banyak. Karena saya tidak mau mencari pembenaran lewat kelemahan yang saya punya. Terima kasih sebelumnya, Om, atas pemberitaan Injil yang murni yang sudah mengubah banyak orang dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Oh ya, Om, minta tolong nanti di SMS itu jawabannya. Oke. Aduh, kamu akan menjadi pejuang ya, Nak. Kamu akan jadi pejuang di samping saya, Nak. Ya. Kamu akan jadi luar biasa. Seumur ini sudah bicara begini, itu hebat. Ketika saya seumur kamu, saya belum bisa bicara begini. Luar biasa kamu, Nak. Kamu akan bersama saya dalam perjuangan ini. Oke, Tuhan berkati. 0811 249 dan seterusnya. Usia 17 tahun laki-laki. Salam Om Eras, aku ingin bertanya, Om, aku dengar penjelasan Om Eras ada bertanya Alkitab Penjab nomor 110. Om terangkan bahwa sebagai anak harus diam, dan diam.
saja jika mama sedang marah. Padahal orang tua saya salah. Om bilang coba jelaskan dengan baik setelah keadaan tenang, kan susah om. Hati udah bete. Pertanyaan aku, kenapa anak yang harus mengalah terus? Bukankah orang tua yang harus jauh lebih dewasa? Kan harus yang lebih bisa kontrol emosi. Masa anak seusiaku diminta untuk diam, apalagi orang tuaku tidak selalu benar. Terima kasih atas kesempatannya ya Om untuk bertanya. Tuhan Yesus memberkati Om selalu ya. Aduh nak, kamu bener-bener aja nih. Saya sebut namanya aja ya, ini bukan rahasia, namanya Kefas. Kefas. Orang tua tidak selalu benar. Orang tua saya juga tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Dulu juga saya kadang-kadang melawan. Tapi saya kemudian tahu itu salah. Kalau sekarang orang tua saya sudah meninggal. Sekarang saya udah jadi orang tua. Kalau saya tahu hari ini begini, aku dulu akan membahagiakan orang tua lebih dari yang pernah saya lakukan. Tetapi ketika saya mulai dewasa dan saya diberkati secara finansial, saya ngurus orang tua dengan sangat baik. Dan itu yang saya lakukan dan itu menjadi kebanggaan orang tua saya. Nah, kamu mumpung masih muda, kamu belum bisa memberi uang, kamu cuma bisa memberi apa? Diam. Kamu buat itu sayang ya. Ajarku diam. Tapi orang tua harus dewasa kan, Om? Ya itu kalau orang tua dewasa. Kalau orang nggak dewasa, kamu nggak bisa atur orang tua dewasa. Kamu nggak bisa pilih. Aku memilih orang tuaku Pak Eras. Nggak bisa. Itulah yang namanya hak prerogatif Tuhan. Tuhan punya kebebasan menentukan kamu menjadi anak dari orang tua itu. Jadi sekarang kamu belajar ya untuk diam. Oke? Ya, dulu waktu saya guru sekolah minggu, saya ngarang lagu ini ya. Jadi ingat saya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Oke. Dulu juga waktu saya masih guru sekolah minggu atau udah lewat ya, saya ngarang lagu juga. Yang paling ku sayangi mama papaku. Itu. Jadi sayang mama papa, diam ya Kefas. Oke Kefas, kamu akan jadi prajurit Kristus sama Om Eras bareng-bareng ya anak. Maju Kefas. Diam. Bisa Kefas. Kunci ya. Oke, 0823665552 SMP kelas 9 wanita. Salam Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, saya selalu berdoa agar saya dapat meninggalkan sifat buruk saya. Orang tua saya juga selalu berdoa agar saya bisa bertobat, demikian juga saya, tapi saya selalu berbohong terhadap orang tua saya. Namun saya tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi saya tetap saja melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Pendeta, saya mohon doanya supaya saya dapat meninggalkan sifat buruk saya dan saya senantiasa berada di jalan Tuhan. Demikian permohonan saya, Pak Pendeta. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, aku jadi senang dan terharu. SMP kelas 6, kelas 9 itu berarti umurnya berapa ya? 14 tahun, 15 tahun ya. Saya sebut namanya aja ya, Angela namanya. Angela. Kamu manis banget deh. Ya. Kamu jujur banget. Kamu pasti diubah Tuhan, sayang. Pasti kamu diubah Tuhan. Kamu dengerin khotbahnya Om Eras terus ya. Ya. Oke? Kamu ikuti terus khotbah Om Eras ya. Pasti nanti kamu akan diubah Tuhan. Pasti dibaharui oleh Tuhan. Lagu yang tadi saya nyanyikan untuk Kefas, ya, itu juga sebenarnya lagu yang saya pakai terus waktu ngajar sekolah minggu. Dan untuk
remaja yang bertobat. Kalau remaja yang bertobat, saya biasanya nyanyi lagu ini. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terindah dari semua. Jadi waktu saya masih pembina remaja, saya menantang anak-anak remaja bertobat dengan lagu-lagu ini. Kamu juga mesti bertobat ya Angela. Pasti kamu bisa. Belajar terus, kalau gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi. Maksud bukan ulangi bikin dosa, ulangi untuk jujur. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, ya. Nanti kita bisa jujur. Oke, Tuhan sayang kamu, kau pasti dilindungi Tuhan. Jangan berhenti dengar khotbah Om Meras ya, sayang. Amin. Oke. Plus 85269371 sekian. Salam Pak Eras, doa saya semoga Pak Eras diberi umur panjang supaya semakin banyak orang yang dimenangkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Pak Eras sampaikan. Awalnya saya merasa aneh dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Walaupun aneh, saya tetap saja mendengarkan hingga kini jadi kecanduan khotbahnya Bapak Eras. Sebelum bertanya, saya mau cerita dulu ya Pak Eras. Minggu sudah dapat biasanya habis ibadah ada komsel. Berhubung tidak ada bahan, sering ketua komsel minta kita kesaksian. Karena di antara kamu tidak ada yang mempunyai kesaksian, saya angkat bicara untuk bersaksi. Saya saksikan apa yang saya alami selama COVID-19 ini. Singkat cerita sampai pada taraf ketaatan dan mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, di sini saya sudah berhenti kesaksiannya, dan di sini ketua komsel angkat bicara menurut apa yang ia pelajari, yaitu tentang mau melakukan atau tidak mau melakukan kehendak Bapa. Kata ketua komsel ini, jika seseorang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ia tidak akan berkata susah sekali. Kata ketua komsel ini, jika seorang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ia akan berkata susah sekali. Tetapi jika seseorang mau melakukan kehendak Tuhan, ia akan bisa melakukannya lebih mudah dan gampang. Terus saya timpali dengan kata, tidak segampang itulah. Ketua komsel ini terus saja melanjutkan perkataan, karena ia sudah tahu dari buku panduannya yang sudah ia pelajari. Dari buku panduan tentang apa kehendak Tuhan, demikian yang ia katakan kepada kami. Tetapi di sini saya nggak mau berdebat tentang pengalaman yang aku alami untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan susah, tapi sangat susah bagi saya pribadi. Dimulai dari mengampuni, mengasihi, dan saya minta Tuhan untuk memampukan saya supaya saya bisa melakukannya. Yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya susah untuk melakukan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 saja. Susahnya, walau akhirnya Tuhan mampukan, meskipun belum sempurna seperti guru agung kita Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur walau melalui temanku saya bisa mengikuti khotbah Bapak dan akhirnya bisa diubahkan walau belum sempurna seperti Yesus. Melalui proses ini, perjuangan yang gigih untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan tidak gampang. Jadi Pak Eras, yang saya tanyakan, apakah pendapat saya salah jika mengatakan kepada ketua komsel itu susah? Oke. Ketua komsel itu ada benarnya, tapi tidak benar seluruhnya. Sama seperti kalau kita sekolah. Kalau kita memang belajar rajin, tekun, akhirnya nggak susah juga ya, matematik, bahasa Inggris. Tetapi naik kelas akan naik lagi. Soalnya susah lagi. Susah dikerjakan jadi ringan lagi. Tapi naik kelas ada lagi bahan pelajaran yang lebih susah lagi. Mestinya tidak boleh dikatakan susah, sangat susah, atau gampang, gampang sekali. Ada bagian susah, ada bagian tidak susah, ada bagian gampang, susah, dan sangat susah. Ada bagian masing-masing. Demikian pula dengan penanya ini,
Kamu orangnya lagi diproses Tuhan, dan memang kamu orang yang dipilih Tuhan untuk itu. Ya, berjuanglah. Yang sekarang ini susah pasti bagian-bagian yang sulit dalam hidupmu. Kalau kamu tekun, kau pasti bisa menyelesaikan, dan akhirnya yang susah itu tidak menjadi susah lagi. Tetapi setelah itu jangan lupa, ada persoalan yang lebih susah. Ada lagi soal yang lebih sulit. Dan siap-siap untuk soal yang lebih sulit. Puji Tuhan. Selamat berjuang ya. Oke. 0877882222 dan seterusnya. Salam Pak Era, salam sehat. Salam sehat selalu bersama keluarga ya Pak. Saya mau bertanya mengenai ayat yang tertulis di perikop perempuan Siro-Venesia yang percaya itu maksud ayat 27-28. Siro-Venesia ini bukan orang Yahudi tapi orang kafir. Di Matius 7:27-30, Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, maksudnya orang Yahudi, orang pilihan Allah, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing di sini jangan diartikan anjing binatang. Anjing di sini biasanya perumpamaan atau gambaran orang-orang non-Yahudi menurut orang Yahudi. Jadi sebenarnya ini juga bukan merendahkan orang non-Yahudi, tapi ini menampar juga orang Yahudi. Ternyata walaupun kamu diperhatikan Allah secara khusus, tapi orang-orang non-Yahudi pun juga mendapat perhatian loh. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, perempuan ini tidak tersinggung. Dia merasa memang bukan orang Yahudi, yang di hadapan Allah Israel, dia tidak disamakan dengan orang Yahudi. Tapi dia berharap bisa mendapatkan remah-remahnya. Tuhan memuji perempuan ini. Memuji. Satu, dia mengakui Allah Israel. Kalau tidak, dia tidak mengatakan ini. Dia mengakui Allah Israel itu Allah yang benar, yang mengistimewakan orang Yahudi. Tetapi ia juga Allah yang baik itu juga menyediakan berkat bagi orang non-Yahudi. Ya? Oke, itu maksudnya. Tuhan memberkati. Haleluya, sampai jumpa.